Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sang Pelajar Abadi, channel yang akan membahas seputar tokoh-tokoh dunia dan pelajaran yang bisa diambil dari mereka. Topik kita kali ini adalah profesi para pemimpin dunia sebelum menjadi pemimpin negara mereka masing-masing. Langsung saja, inilah 7 pemimpin dengan profesi unik mereka. Vladimir Putin. Vladimir Putin telah memimpin negara Federasi Rusia sejak tahun 1999, menggantikan pendahulunya yaitu Boris Yeltsin. Namun sebelum masuk ke ranah politik, Putin pernah menjadi agen rahasia Rusia di bawah Komitet Gosudarstvennoye Bezopasnosti, disingkat KGB yang berarti Komite Keamanan Negara. Bahkan di tahun 1985 sampai 1990, Putin pernah bertugas menjadi mata-mata di Dresden, Jerman Timur dengan menjadi penerjemah sebagai profesi samarannya. Kemudian pada tahun 1991, Putin mengundurkan diri dari KGB dengan jabatan terakhir Letnan Kolonel. Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki ini telah memimpin negaranya sejak tahun 2003 sampai sekarang. Dia menggantikan pendahulunya yaitu Abdullah Gül. Namun jauh sebelum jadi presiden, dia punya profesi yang unik. Siapa yang menyangka bahwa dia dulunya adalah seorang pemain sepak bola? Dilansir dari NTV Sport, Presiden Erdogan mengatakan bahwa dia pernah bermain untuk 3 klub lokal, yaitu Erokspor, Cemiltispor, dan AYT Sport. Bahkan sebelum mengakhiri karirnya di sepak bola, Erdogan hampir saja direkrut oleh klub besar Turki yaitu Fenerbahce. Namun urung terjadi karena tidak disetujui oleh ayahnya, sehingga dia memfokuskan dirinya untuk berkarir di politik hingga menjadi gubernur Istanbul periode 1994 sampai 1998 dan membentuk Adalet ve Kalkınma Partisi, disingkat AKP yang berarti Partai Keadilan dan Pembangunan, sampai akhirnya memimpin Turki. Selanjutnya ada Perdana Menteri Albania yaitu Edi Rama. Pria berpostur 2 meter ini telah menjabat jabatan Perdana Menteri Albania sejak tahun 2013, menggantikan suksesornya yaitu Sali Berisha. Meski dikenal sebagai politikus, Edi Rama ternyata adalah seorang pelukis hebat. Bahkan dia beberapa kali mengadakan pameran lukisan di kota-kota besar seperti Frankfurt, Berlin, dan New York. Bakat seninya ini sepertinya dia dapatkan dari ayahnya, Kristak Rama, yang merupakan seorang pematung handal. Sebelum kita ke nomor 4, saya minta bantuan teman-teman agar menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar bisa melihat unggahan terbaru dari channel ini. Saya tunggu ya. Selanjutnya ada presiden kita bersama. Kalian juga pasti sudah tahu kalau Pak Jokowi ini dulunya adalah seorang tukang kayu dan pengusaha mebel. Dan itu dilakukannya jauh sebelum Pak Jokowi jadi politikus. Setelah itu, berkat trik belusukannya, dia mampu mencuri hati rakyat kecil hingga bisa memangku jabatan wali kota Solo dan menjadi petugas Partai Demokrasi Indonesia, hingga kemudian menjadi gubernur Jakarta sebelum akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya ada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dia terpilih sebagai Presiden Ukraina pada tahun 2019 dengan perolehan suara yang cukup besar yaitu 73%. Mengalahkan lawannya yaitu Petro Poroshenko. Uniknya, sebelum jadi politikus, dia adalah seorang aktor dan pelawak terkenal di Ukraina. Tapi, kemampuan akting dan komedinya patut diacungi jempol, karena memang dia pernah membintangi seri film dan tampil di banyak acara TV lokal. Modi adalah Perdana Menteri India yang menjabat sejak tahun 2014 bersama partai yang dipimpinnya, yaitu Bharatiya Janata Party. Bacanya sambil geleng-geleng ya. Tapi jauh sebelum itu, dia adalah seorang chayawala alias penjual teh. Nah, Pak Modi ini rupanya berasal dari kasta Sudra.
Namun dengan kemampuan dan strategi politik identitasnya sebagai nasionalis Hindu, dia mampu menjadi Menteri Utama Gujarat dari tahun 2001 sampai 2014, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri sampai detik video ini dibuat. Di daftar terakhir ada nama Presiden negara Venezuela, yaitu Nicolas Maduro. Dia menjadi wakil presiden pada tahun 2012 dan naik jadi presiden pada tahun 2013. Setelah presiden sebelumnya yaitu Hugo Chavez meninggal dunia. Dia lahir di kota Caracas dari keluarga buruh. Dia sendiri pada masa mudanya adalah seorang supir bus dan juga mulai terlibat politik sewaktu dia mewakili kelas pekerja untuk memberikan aspirasi. Hingga pada tahun 2000, dia tembus ke senayannya Venezuela, alias jadi anggota DPR-nya Venezuela yang terhormat. Hingga selanjutnya menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 2006 dan jadi Wakil Presiden pada tahun 2012. Itulah teman-teman profesi-profesi unik beberapa pemimpin negara. Itu sedikit membuktikan bahwasanya jadi presiden itu sebenarnya memungkinkan bagi siapa saja. Ya, tapi perlu diingat bahwasanya dari satu negara ya pasti cuma satu pemimpinnya. Dan banyak juga faktor-faktor lain yang menentukan seperti kerja keras, punya strategi politik, punya dukungan, dan lain-lain. Jadi kita sebagai manusia cuma harus memaksimalkan potensi diri kita sehingga bisa memberi manfaat bagi setidaknya diri sendiri, keluarga, dan lebih baik lagi untuk orang banyak. Segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas belajar.